Assalamualaikum Adik Rekta, kembali lagi kita di TABK pada pertemuan yang kedua yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simulasi sejajar yang mana kita akan membahas soal UTS 3.1. Sebelum itu ada yang perlu teman-teman ketahui apabila cara di sini tidak sepenuhnya menjadi acuan ya teman-teman, karena masih banyak cara lain untuk menemukan jawaban. Jadi file ini merupakan soal UTS kita nanti. Jadi biasanya soal UTS-nya itu kita akan diberi file berupa Excel dan disediakan sheet yang banyak seperti ini dan kemudian kita akan menjawab sesuai soal yang diperlukan. Oke, jadi di sini aku akan memperkenalkan sheet-sheet yang ada. Yang pertama ada sheet soal di sini, kemudian sheet jawaban, dan di sini adalah database. Nah, yang diperlukan untuk menjawab soal-soal yang ada. Jadi secara keseluruhan soal di sini, jadi kita akan menggunakan sales transaction ini sebagai main database. Jadi untuk sheet yang kuning ini kita akan pindah informasinya atau beberapa yang kita perlukan saja untuk dipindah ke sheet sales transaction ini. Dan kemudian di sini ada tulisan bahwa diasumsikan bahwa semua data sudah tervalidasi. Sehingga mahasiswa tidak perlu lagi melakukan validasi atas semua data dalam file ini. Jadi maksudnya tervalidasi apa? Jadi seperti date ataupun angka di sini, semuanya sudah sesuai dengan format yang ditentukan. Seperti date, apabila angka akan sesuai dengan format numerik. Gitu. Nanti pada saat pembahasan, mungkin sheet jawaban-jawaban ini akan aku hide, karena agar lebih mudah kita dalam menjawab soal dan membandingkan dengan soal yang disediakan. Jadi kita disuruh untuk menjawab sesuai dengan gambar yang ada di sini. Oke, aku hide aja ini semua. Untuk menjawab soal-soal di sini, teman-teman, sebaiknya jangan menyelipkan data di antara tabel. Karena apa? Apabila database-nya berubah, maka data yang ditampilkan nanti akan berubah apabila kita menggunakan VLOOKUP dalam menjawab soal-soal. Oke teman-teman, yang pertama kita akan menjawab soal A, di mana kita diminta untuk menjawab total sales per kategori. Jadi di sales transaction ini, jumlah unit terjualnya sudah ada ya, ini quantity unit, namun untuk kategorinya belum ada. Kategori itu masih berada di sheet ini ya, produk kategori. Jadi kita akan memindahkan kategori ini ke dalam sales transaction. Caranya gimana? Kita buat dulu header-nya ya. Di sini Ctrl V. Di sini ada kategori ID ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan di sales transaction ini pula adanya produk ID, di mana yang dua angka pertama ini merupakan serial dari kategori dan yang kedua akhir ini merupakan warna. Terlihat dari mana? Dari produk ID ini ya. Produk ID ini ada produk namanya yaitu aluminium, terus dipisahkan tanda strip dengan warna. Dan apabila kita ingin menampilkan hanya kategorinya saja, maka kita juga harus memisahkan produk ID ini. Caranya adalah dengan menggunakan rumus left. Ya, rumus ini akan memisahkan ya produk ID ini. Kemudian 6 cards-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Namun yang menjadi masalah di sini juga kategori ID-nya 1, 2, 3, 4.
Nah, sedangkan di sini ya 0, 01, 02 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mengubah kategori ID-nya ini menjadi 01, 02. Nah, apabila kita menuliskan hanya seperti ini 01, nah ini tidak akan berpengaruh ya. 02. Caranya adalah menggunakan ini tanda petik 01, petik lagi 02. Terus kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Karena apabila kita menggunakan VLOOKUP, setiap formatnya itu berpengaruh ya. Apabila ada perbedaan 0, begitu saja sistemnya tidak bisa membaca. Oke, di sini kita tuliskan dengan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya di sini menggunakan kategori ID. Setelah itu di produk kategori kita pilih semuanya. Jangan lupa untuk mengunci ya. Menguncinya menggunakan F4. Kemudian untuk cool index number-nya, sebagaimana data yang ingin kita tampilkan adalah kategori ada di kolom kedua. Maka di sini kita tuliskan 2. Jadi di sini false, 0 atau false sama saja. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, datanya udah muncul, kita tarik ke bawah. Nah, sudah semuanya. Terus kita akan menjawab soal A. Untuk soal seperti ini ya, caranya adalah menggunakan pivot. Ya, jadi dari data ini kita akan membuat tabel baru. Ya, dengan cara menggunakan shortcut untuk memblok semua yaitu Ctrl A. Kemudian untuk shortcut pivotnya adalah Alt and V. Kita pilih existing worksheet ya, karena kita udah ada sheet-nya. Terus ini soal A ini ya. Ya, kita taruh sini, kita enter. Oke. Terus kita cari kategorinya, ada di rows ya. Kemudian ada quantity juga. Quantity unit ada di value. Nah, seperti ini. Nah, ini ada perbedaan ya, teman-teman. Nah, ini aku kurang tahu apakah soalnya yang salah ya. Namun apabila kita mengecek ya di sini sales transaction ini, sebagai contoh ada di grand totalnya ya. Ini kan 9.524, sedangkan di sini 10.000. Kita menggunakan parallel simulation untuk membuktikan apakah jawaban ini benar atau salah. Kita akan menjumlahkan kuantitinya secara keseluruhan. Itu ya. Kita coba dari ini quantity unit ini kita menuju ujung ke bawah. Caranya adalah Control page down. Ya. Untuk menjumlahkan semua caranya adalah Alt plus. Nah, kita enter. Nah, ini kan ada 9.524. Nah, di sini sudah sesuai gitu. Apabila teman-teman ingin membuktikan yang lain juga bisa untuk menghitung aluminium sendiri itu berapa, beras itu berapa, gelas, dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa. Kemudian kita juga diminta untuk membuatkan grafik. Nah, kita memblok dulu tabel pivotnya ini dengan menggunakan Ctrl A. Kemudian shortcut dari grafik adalah Alt F1. Nah, kita sesuaikan dengan tipe grafik yang ada. Nah, menggunakan ini ya. Kemudian kita oke aja. Nah, di sini sudah kita hasilkan grafiknya. Bila teman-teman ingin mengubah sesuai sama persis dengan soalnya, juga bisa. Di sini ada di fill ya. Ya, kita samakan di sini. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, udah sama. Selanjutnya kita akan menjawab soal B.
Soal B ini kita diminta untuk menjawab yaitu total sales per kategori and country. Ya. Di sini kita tabel acuannya sesuai ketentuan yang tadi yaitu menggunakan sales transaction ya. Untuk data yang diperlukan yakni kategori sudah ada di sini kategori ya, di sales transaction udah ada. Namun yang belum ada adalah country-nya. Ya, di sini belum ada country ya. Untuk total sales-nya juga sudah ada. Ya, di sini total sales. Nah, dari itu kita akan mencantumkan country ini dalam sales transaction di sini ya. Jadi country-nya ada di customer master di sini. Nah, caranya adalah kita akan menggunakan VLOOKUP untuk memindahkan data country ini di sales transaction. Ya, pertama kita buat dulu header-nya, country, kemudian kita langsung saja menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya yang mana ada data di sales transaction maupun di customer master ya. Yang tadi adanya customer ID. Di sini ya. Kita gunakan customer ID sebagai lookup value-nya. Kemudian table array-nya customer master. Di sini pastikan yang menjadi lookup value itu ada di data paling kiri. Ya. Kita blok dulu, Ctrl Shift down. Jangan lupa kita mengunci dengan F4. Kemudian data yang ingin kita tampilkan adalah pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kemudian 0 di sini. Kita enter. Oke, seperti ini. Kita tarik ke bawah dengan mengklik 2 kali. Oke. Untuk menjawab soal B, semua data sudah ada di sales transaction. Nah, waktunya kita menggunakan pivot. Caranya adalah dengan Ctrl A, lalu shortcut pivot, Alt, and V. Kita pilih existing worksheet, kemudian create pivot table-nya ada di soal B. Nah, di sini ya. Kita pilih semisal di sini. Kita enter 2 kali. Kemudian kita letakkan kategorinya di rows. Kemudian country-nya ada di kolom. Kemudian total sales-nya ada di value. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya untuk kolom sudah urut ya. Apabila ada yang belum urut seperti ini, bisa secara manual kita memindahkan. Di sini, Cina. Nah, ini juga ada perbedaan ya teman-teman. Ya, ada sebagian yang berbeda. Seperti di sini Brazil 2360, namun di soalnya adalah 2728. Dan juga masih ada negara-negara lain yang total sales-nya itu berbeda. Nah, ini juga bisa kita buktikan ya. Kita coba contohnya adalah Indonesia ya. Di sini Indonesia 630. Tapi di soalnya 1411. Kita mencoba untuk membuktikannya di sales transaction ini. Caranya adalah dengan menggunakan filter, yaitu shortcut-nya adalah Ctrl Shift L. Kemudian country-nya kita pilih. Di sini adalah Indonesia, kita search saja. Sini Indonesia ya. Nah, untuk total sales-nya kita jumlahkan dengan Alt plus subtotal ya. Ya, 630
0,24. Ya. Oke, kita buktikan seperti ini. Ternyata berbeda memang. Nah, untuk jawaban kita udah sesuai. Tuh. Kemudian kita akan membuatkan tabel. Kita blok dulu, Ctrl A. Kemudian kita gunakan grafik menggunakan Alt F1. Nah, kita cari tipe yang sesuai. Ini. Kemudian ada di bar. Nah, ini bisa kita pilih yang sesuai. Stack bar. Ya, kita enter. Kita pindahkan dulu.